Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung melalui video conference ada Bapak Hans Kue, co-founder Pasar Dana. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Pak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Hans di Market Bus. Semoga kita sehat selalu Pak Hans. Kalau kita bicara mengenai apa yang kemudian terjadi, perkembangan terkini mengenai Iran yang menyerang fasilitas militer di Qatar, tidak hanya kemudian memantik reaksi dari Amerika Serikat, ada sebuah reaksi juga di pemerintah Qatar begitu. Mereka kemudian mengecam apa yang dilakukan oleh Iran begitu, yang meninggikan ataupun meningkatkan resiko terhadap masyarakat Qatar. Ini kemudian mencuatkan kekhawatiran mengenai meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah, dan biasanya kalau kondisi kemudian memanas, banyak investor yang mengalihkan dananya ataupun portofolionya ke aset safe haven, salah satunya adalah komoditas emas. Bagaimana Anda melihat possibility Pak Hans, possibility ini? Ya, memang kalau kita lihat emas ini udah jadi pilihan ya beberapa waktu gitu ya. Jadi eh, kalau kita lihat sebenarnya eh, perang ini agak sulit diprediksi gitu ya. Karena pertama eh, intinya kan Amerika di ujung pekan itu mengatakan mereka butuh waktu kurang lebih minggu ya untuk memutuskan apakah Amerika akan berjoin dalam perang itu. Ini mendadak hari Minggu mereka melakukan serangan gitu ya, dan ini tentu menimbulkan kekhawatiran pasar ya. Ini kemarin kita lihat IHSG kita sempat turun lebih dari 2% ya, tapi akhirnya 1,7 ya persen penurunannya. Nah, tetapi kalau kita lihat saat ini ya pasar sedang mereka-reka apa yang mungkin akan terjadi dengan perdagangan global ya, atau bagaimana konflik itu akan berlanjut gitu. Nah, yang pertama adalah potensi Perang Dunia Ketiga relatif kecil. Pertama, karena Tiongkok tidak pernah atau jarang sekali mengirim pasukannya terlibat dalam konflik negara lain. Kemungkinan Tiongkok akan membantu Iran dalam uh, ekonomi gitu ya, ataupun perdagangan. Yang kedua, Rusia sedang sibuk dengan perang mereka di Ukraina dan mereka uh, tidak punya cukup pasukan atau amunisi ya saat ini untuk membantu ke Iran, dan mereka tidak punya kapal induk yang cukup besar untuk bergerak masuk ke Timur Tengah gitu. Nah, hal inilah yang menyebabkan Amerika berani menyerang Iran. Nah, yang kedua kalau kita lihat perang ini juga kalau kami perhatikan lebih difaktor oleh Iron Drone Israel itu ternyata telah gagal menghalau rudal-rudal dari Iran, dan diperkirakan dalam 10 sampai 12 hari ke depan ya, itu dari minggu lalu itu hitungannya senjata penangkis rudal Israel itu akan habis gitu ya. Sedangkan eh, Iran ini masih cukup banyak gempurannya ya, biarpun ada indikasi mengalami penurunan karena peluncur rudalnya itu diserang oleh Israel gitu. Nah, dari hal ini kalau kita lihat sebenarnya niat Amerika itu adalah kalau dua negara konflik, kemungkinan dua-duanya nggak akan berhenti gitu ya, karena Iran akan merasa harga dirinya terganggu kalau menyerah dalam kasus menghadapi Israel gitu ya. Jadi perangnya akan lama. Jadi harapan serangan Amerika itu adalah membuat Iran bersedia segera masuk ke meja perundingan. Nah, tetapi ternyata tidak terjadi seperti itu gitu ya. Sekarang kan kita mereka-reka gitu ya. Perang Dunia Ketiga probabilitasnya mengecil gitu ya. Yang kedua yang dikhawatirkan pasar sebenarnya ketika Iran menyerang pangkalan militer AS di luar Israel. Ya, ini sudah dilakukan ke Qatar. Jadi sebenarnya resikonya meningkat gitu ya. Nah, risiko lain yang lebih ditakutkan adalah Iran menutup Selat Hormuz gitu ya, karena diperkirakan ada 18 sampai 21 juta barel minyak ya, atau kurang lebih 20%-an suplai minyak dunia itu lewat selat tersebut ya. Kalau selat itu ditutup, harga minyak akan melambung tinggi dan emas akan salah satu komoditas yang diuntungkan. Nah, tetapi kemarin Amerika, Donald Trump kembali sesumbar ya, berkelakar mengatakan bahwa ada perdamaian nih antara Iran dan Israel 12 jam ke depan dan perang berakhir. Tapi Baik. tentu
Ya, Itu Pak Hans, kalau kita bicara mengenai konflik di Timur Tengah, salah satunya dampak yang kemudian ditimbulkan adalah naiknya harga energi ataupun harga minyak dunia begitu ya. Hal ini kemudian terjadi pasca Iran mengeluarkan ancaman terkait dengan penutupan dari Selat Hormuz sendiri, tapi harga minyak dunia malah justru jatuh sekitaran 7%. Apakah ini memang satu dampak dari kekhawatiran terkait dengan Perang Dunia Ketiga yang tidak, most likely tidak akan terjadi, mempertingkat beberapa indikator-indikator tadi yang Anda sampaikan, Pak Hans? ya, jadi memang minyak mendadak koreksi gitu ya, Hmm, cukup dalam kalau saya lihat 2 hari perdagangan. Pertama, ternyata Iran tidak fokus menutup Selat Hormuz yang selama ini orang khawatirkan gitu ya. Yang kedua, Amerika melobi Tiongkok gitu ya, karena Tiongkok sangat berkepentingan atas selat tersebut karena impor minyak mereka lewat selat tersebut, dan salah satu pembeli minyak terbesar Iran adalah Tiongkok ya, sampai 2 juta barel gitu, sehingga nampaknya ini mengecilkan probabilitas Iran hmm, untuk menutup Selat Hormuz gitu. Kemudian tentu adalah sesumbar atau kelakar dari Donald Trump yang mengatakan ada perdamaian ya di antara Iran dan Israel. Ini menyebabkan harga minyak tertekan, kemudian emas tidak bergerak naik gitu ya, karena kata-kata Donald Trump ini kadang-kadang eh, benar, ada benarnya, karena dia kan suka tidak bisa menjaga mulut gitu ya, jadi betul. membocorkan sesuatu dengan cepat, tapi juga seringkali sesumbar kosong ya yang apa, prank ya yang dilakukan gitu ya, dia berubah-ubah dalam hal yang disampaikan. Tetapi faktor ini yang kita lihat ya, jadi dunia melihat resiko tertahannya minyak di Selat Hormuz mengecil gitu Baik. ya, karena Iran memperhatikan sekali kepentingan Tiongkok di sini. Baik, hal lain juga Parlemen Amerika Serikat juga tidak menyetujui serangan dari Amerika Serikat kepada Iran begitu ya. Ini yang kemudian nampaknya juga menjadi pertimbangan dari Amerika Serikat sendiri untuk tidak akhirnya melakukan serangan lagi sejauh ini begitu ya. Karena kalau dilihat dari karakteristik dari Presiden Donald Trump sangat tidak tertebak sama sekali begitu, Pak Hans. Baik, kita akan kembali ke bahasan terkait dengan safe haven emas. Kalau kita baca beberapa artikel di beberapa hari yang lalu ataupun mungkin kemarin lah ya, mengenai prediksi dari pemerhati investasi bahwa kemungkinan di pasar domestik harga emas antam bisa tembus sampai 2,5 juta rupiah per gram, Pak Hans. Lalu bagaimana Anda melihat pergerakan dari saham-saham ataupun emiten-emiten produsen emas? Apakah ini kemudian menjadi sebuah momen yang baik untuk kita bisa masuk ke saham-saham ini? Ya, memang kalau kita lihat emas itu kalau di Indonesia menguatnya pasti karena 2 faktor. Pertama adalah harga emas dunia yang menguat, dan memang kalau kita perhatikan trennya itu harga emas itu akan cenderung terus menguat gitu ya, karena dunia melakukan dedolarisasi gitu ya. Mereka meninggalkan dolar, mencari cadangan devisa lain gitu ya. Itu ada euro di sana, ada yuan di sana, kemudian mata uang lain termasuk yen. Salah satu yang utama adalah emas. Jadi demand emas itu cenderung meningkat ya dalam beberapa tahun ke depan, sehingga probabilitas 2.500 itu sangat terbuka. Kedua, penguatan emas juga terjadi karena pelemahan nilai tukar rupiah. Nah, tensi yang terjadi pada perang ketika dimulai pada pekan lalu ketika Israel menyerang Iran gitu ya, tanpa bukti yang jelas tentang senjata nuklir Iran, ini menyebabkan dana itu kembali lagi membeli US dollar sebagai safe haven. Nah, Hmm. ini memberikan tekanan pada pelemahan nilai tukar rupiah. Nah, ini 2 faktor yang menyebabkan menurut kita memang probabilitas emas menuju 2.500 itu 2,5 juta itu sangat mungkin terjadi, tetapi mungkin tidak, butuh waktu ya, apalagi sekarang harapan kita tensi sedikit menurun. Nah, Baik. tentu emiten-emiten seperti Antam gitu ya, itu MDKA dan yang lain ini cenderung yang lebih diuntungkan ya dalam Hmm. kasus ketika eh, perang terjadi dan emas menjadi pilihan. Baik, secara valuasi kalau kita pilih beberapa saja misalnya Pak Hans, ada Antam, kemudian juga MDKA, ada BRMS, tiga aja dulu lah ya. Secara valuasi harga dari saham-saham ini apakah memang cukup murah kalaupun memang investor berminat untuk mengkoleksi, dan secara target price kalau tadi disampaikan possibility bahwa harga emas di pasar domestik untuk emas antam bisa mencapai 2,5 juta rupiah per gram.
Artinya ini juga akan mengatrol dari harga sahamnya sendiri, Pak Han, seperti apa? Ya, memang kalau kita lihat sebenarnya yang paling bagus dari emiten tersebut ada di emiten eh, Antam ya. Ini yang menurut kita paling bagus ya secara fundamental ya. Jadi dari pernya gitu ya PBV ini salah satu yang paling masih relatif murah ya, dan perusahaan ini masih untung gitu ya. Jadi Antam menjadi pilihan yang cukup menarik gitu. Di bawah itu memang BRMS pun cukup bagus ya sebenarnya, tetapi melihat pernya yang relatif tinggi, BRMS ini mungkin cenderung lebih berisiko ya dibandingkan dengan saham Antam sendiri gitu. Nah, MDKA ini kalau yang kami dapatkan ya memang per tahun lalu ya datanya EPS-nya masih rugi ya. Jadi perusahaan masih mengalami kerugian tapi PBV-nya murah gitu ya. Jadi tentu tiga-tiganya menarik, tetapi kalau kita harus memilih, Antam mungkin pilihan yang lebih baik ya daripada yang dua yang tadi. Oke, baik, menengah ke panjang, Antam menarik ya? Betul. Baik, oke. Kita bergeser ke pembahasan terkait dengan IHSG yang ditutup turun 1,74% ke level 6.787,140. Pak Hans, di penutupan perdagangan kemarin, bagaimana Anda melihat pelemahan tersebut dan sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah pola yang mungkin akan berlanjut di perdagangan hari ini, Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat yang istilahnya ditakutkan pasar itu yang terjadi ya. Jadi dari Kamis kemarin ya sebenarnya pasar itu udah khawatir gitu ya bahwa ada indikasi gitu ya bahwa Amerika akan terjun ikut dalam perang gitu ya. Makanya Kamis itu pasar kita sempat terkoreksi dalam ya bersama bursa global gitu. Nah, Jumat tensinya berkurang sedikit gitu ya karena apalagi sesudah itu Trump mengatakan kita nunggu 2 minggu gitu ya. Waktu itu kami berpikir bahwa 2 minggu ini melihat Iron Drone milik Israel ya, apakah cukup nggak untuk menangkis rudal Iran sambil menunggu eskalasi menurun gitu. Tetapi mendadak hari Minggu kan ada serangan gitu. Jadi yang dikhawatirkan pasar terjadi sehingga pasar kita terkoreksi turun cukup dalam. Nah, tapi hari ini kan kita lihat Amerika menguat gitu ya dan bursa regional menguat. Jadi harusnya ada potensi untuk IHSG menguat, apalagi setelah statement Donald Trump mengatakan ada perdamaian atau gencatan senjata 12 jam antara Israel dan Iran dan mungkin akan mengakhiri perang. Tapi pernyataan ini memang belum dikonfirmasi ya, baik oleh Israel maupun oleh Iran. Jadi mungkin pasar akan mengalami penguatan biarpun memang kemungkinan relatif terbatas. Oke.